Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat online semua, berjumpa lagi di Staima Podcast dalam edisi spesial Ramadan, Ramadan Keren bareng Staima. Bersama saya Umar Syah, hari ini kita akan mengulik berbagai topik yang menarik selama di bulan Ramadan, memberikan wawasan baru tentunya kepada kita dan pastinya akan menemani waktu ngabuburit teman-teman sekalian dengan hal-hal yang penuh inspiratif dan sangat keren pastinya. Dan hari ini alhamdulillah kita telah kedatangan tamu istimewa nih teman-teman, yaitu kita telah kedatangan Ustazah Dr. Nuri Firdausia MPDI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Umar. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Umar juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ramadannya lancar nggih? Alhamdulillah. Puasanya lancar. Tetap menyala. Tetap menyala. Tetap menyala. Alhamdulillah. Jadi begini teman-teman sekalian, beliau ini merupakan, pasti teman-teman sahabat online di Staima pasti kenal dengan beliau karena beliau merupakan salah satu dosen di Staima Ali Kamalang dan juga beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Daruz Zahra Ar-Rifai dan juga Dewan Pembina Asyauqi Tahfidz Center. Masya Allah, luar biasa. Kebetulan karena kita kehadiran seorang pengasuh Pondok Pesantren Daruz Zahra Ar-Rifai yang notabene pondok pesantren ini adalah pondok pesantren Quran, dan juga kita akan membahas sebuah bahasan yang menarik nih teman-teman sekalian, yaitu tentang Al-Quran. Mengingat kita sudah berada di akhir-akhir dari bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu tema kita hari ini adalah cinta Al-Quran. Kalau menurut Ustazah sendiri, sebelum kita masuk ke tema ini, Ustazah, bagaimana sih Ustazah melihat Ramadan sekarang ini? Apakah ada yang berbeda dari Ramadan tahun sebelumnya? Khususnya pribadinya Ustazah. Bagi pribadi ya. Yang pertama, alhamdulillah untuk Ramadan tahun ini, karena anak-anak saya sudah lumayan besar ya. Jadi saya merasa punya waktu yang lebih banyak untuk memperbanyak ibadah, kemudian punya me time tersendiri dengan Allah gitu ya kira-kira. Jadi kalau dulu anak-anak masih ada yang baru lahir ya, kemudian usia 1 tahun, 2 tahun, tuh rasanya masih sulit untuk seorang ibu dengan anak-anak balita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah karena anak-anak sudah, yang pertama sudah usia 7 tahun, yang kedua sudah 4 tahun, sehingga saya punya waktu yang lebih banyak untuk kemudian beribadah dengan tumakninah ya, kemudian bisa mengaji lebih banyak, seperti itu. Lebih khusyuk gitu. Iya. Mungkin ini Ustazah, saya mau tanya kan, Ustazah kan seorang pengasuh pondok pesantren dari Quran. Berarti dulu Ustazah mulai menghafal Quran itu dari kapan? Kalau mulai suka menghafal itu mulai dari aliyah. Dari aliyah? Iya, dari kelas 1 aliyah. Jadi kalau dulu itu apa ya, suka kan dulu belum ada HP ya, belum ada HP, jadi pakai rekaman kaset yang tape recorder itu. Iya. Mendengarkan murotal. Iya, dengarkan murotal. Dulu sukanya Syekh Sudes. Iya, hafalan tiap hari, ngafalin sendiri. Belum berani menyampaikan keinginan saya untuk menghafal Al-Quran. Ketika itu ke orang tua, karena orang tua selalu bilang, udah jangan terlalu berat gitu. Kalau biasanya kalau kamu punya cita-cita itu terlalu tinggi bagi ukuran saya waktu itu gitu, karena kebetulan saya aliyahnya di MAK Nurul Jadid, Madrasah Aliyah Keagamaan. Jadi tidak ada ujian dengan teks bahasa Indonesia untuk kitab-kitab fikih, usul fikih, ya tafsir, sehingga butuh lebih banyak waktu untuk menghafal kitab-kitab itu gitu, untuk menjawab soal ujian, sehingga orang tua saya lebih menyarankan saya untuk fokus ke sekolah dulu gitu. Jadi ya sudah samaan wa ta'atan, saya hanya menghafal sembunyi-sembunyi lah dulu gitu dengan mendengarkan murotal itu. Baru kemudian kelas 3 aliyah, ketika sudah ujian ada masa tunggu sampai selesai wisuda aliyah ya. Saya minta izin ke orang tua untuk pesantren kilat. Jadi sempat 2 bulan di pesantren Al-Quran, alhamdulillah dapat 3 juz waktu itu. Jadi setelah itu baru kemudian dilanjutkan di kampus sampai selesai. Sampai sekarang. Sampai sekarang iya, alhamdulillah. Jadi
dari keinginan yang sembunyi-sembunyi akhirnya menjadi Ya, alhamdulillah. Nah, luar biasa iya, ya. karena menghafal Al-Quran tuh nggak ada selesainya. Sampai Kita harus menjaga seumur hidup. seumur hidup. Iya, betul. Luar biasa nih teman-teman. Itu mungkin tips untuk teman-teman sekalian yang mau menghafal. Berarti tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Kadang Iya. ada nih anak muda, saya mau menghafal Quran tapi sekarang ya udah mulai sibuk kuliah atau sudah mulai sibuk kerja, sudah mulai sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya. Berarti tidak ada kata terlambat. Betul. Kalau selagi ada keinginan. Betul. Bahkan saya pernah membaca sebuah riwayat ya, yang dikisahkan oleh Sayyidina Umar. Jadi beliau sempat berdiskusi dengan Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika ada sahabat yang ingin menghafal Al-Quran tapi dia tidak mampu atau belum selesai hingga akhir hayatnya. Kemudian Rasulullah menjawab, tetap azamkan bahwa cita-cita kamu terbesar kamu adalah menghafal Al-Quran. Karena jika seorang mati membawa niat itu, maka di alam kubur, dalam sebuah riwayat ya ini ya, dan banyak ulama yang membenarkan, maka di alam kubur tetap kamu bisa setoran. Ada malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menerima setoran hafalan Al-Quran kamu gitu. Jadi begitu luar biasanya, orang yang mencintai Al-Quran itu tidak akan pernah hidup sendirian. Bahkan di alam kubur pun itu tidak akan sendirian seperti itu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Ini Ustazah, kan kita tahu Ramadan itu adalah Ramadan, selain bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulan Quran. Bagaimana mungkin arti Ramadan sendiri untuk Ustazah? Oke, Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Tahu nggak kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain? Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena itu ada nuzulul Quran. Jadi kalau kita analisis, setiap sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran, di situ menjadi mulia. Contoh yang pertama, Al-Quran diturunkan di Mekah. Ya kan? Di kota Mekah. Karena itu Mekah menjadi mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Sholat di Mekah, pahalanya ribuan kali lipat dibanding sholat di tempat yang lain. Begitu juga Al-Quran turun di Madinah. Sholat di Masjid Nabawi juga mendapat pahala ribuan kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Kemudian coba kita lihat lagi bagaimana Al-Quran turun sampai kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Karena Jibril yang menjadi penyampai wahyu, maka malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang paling dispesialkan. Kemudian bagaimana Rasulullah, sosok yang diberikan mukjizat Al-Quran oleh Allah, menjadi nabi yang paling mulia, nabi yang paling dihormati, nabi yang menjadi khataman nabiyyin, nabi yang menjadi satu-satunya manusia yang dispesialkan, tidak seperti manusia kan, lakal bashar, beliau yang hanya nama beliau yang bisa bersanding dengan nama Allah. Bahkan kalau kita mau berdoa tanpa bersolawat kepada Rasul, Allah tidak akan menerima doa itu. Jadi betapa mulianya orang-orang yang bersinggungan dengan Al-Quran. Setiap hal yang bersinggungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Pasti mulia. Bahkan kalau rumah ya dibacakan Al-Quran, dijadikan tempat untuk mengaji, maka rumah itu akan menjadi rumah yang berkah kan, begitu kan? Membawa ketenangan. Membawa ketenangan. Luar biasa. Pokoknya hidup kalau selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka hidupnya akan bahagia. Kan ada istilah hidup tanpa musik tidak asik. Sebenarnya hidup tanpa Quran tidak asik. Iya, betul. Kita ganti istilah itu. Jadi dengan Quran, apa saja yang bersinggungan dengan Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia, iya. Mungkin ada pengalaman khusus dari ibu sendiri, dari ustazah sendiri tentang Al-Quran ini. Mungkin pengalaman waktu dulu pada saat menghafal, atau pengalaman ada di titik-titik apa emang kemuliaan Al-Quran itu benar-benar jelas terlihat. Oke. Testimoni lah ya. Testimoni ini. Jadi ketika dulu saya mulai mencintai Al-Quran, mulai suka menghafal, saya itu punya keinginan gitu. Ya Allah, kalau saya nggak hatam sekarang gitu, artinya di masa studi itu, maka takdirkan saya jodoh yang hafal Al-Quran.
Kenapa? Karena saya pikir kalau saya punya partner yang sama-sama menjadi support system kita untuk dekat dengan Al-Quran, maka keluarga saya akan menjadi keluarga Al-Quran. Karena itu alhamdulillah luar biasa, Allah memberikan saya petunjuk, Allah memberikan saya jalan yang dimudahkan untuk bertemu dengan suami yang alhamdulillah juga hafal Al-Quran. Beliau santrinya Habib Umar bin Hafid. Beliau juga memang sudah hafal Al-Quran sebelum ke Yaman. Dan saya proses kenal beliau juga di MTQ. Jadi saya memang alhamdulillahnya, saya dulu nggak kenal MTQ sebelum saya kuliah. Kan ada anak yang mulai dari kecil sudah ikut MTQ, ya. Jadi sepanjang hidupnya sudah penuh dengan Al-Quran ya. Nah saya itu alhamdulillah bersyukur sekali bisa kenal Kiai Mun'im Asyadzili. Beliau juga sosok guru panutan dalam hidup saya selain kiai-kiai saya yang di pesantren sebelumnya. Jadi beliau selalu ngendikan ya, selalu berpesan kepada kami bahwa kalau kamu mencintai Al-Quran, maka tidak akan pernah ada kesulitan dalam hidup. Nah, jadi ketika saya menikah itu sama-sama hijrah ya. Saya bukan orang Malang, suami juga bukan orang Malang, datang ke Malang. Nah inilah suatu keistimewaan Al-Quran bagi kami. Nggak punya siapa-siapa di Malang, masih ngontrak waktu itu karena saya proses S3. Sempat ya, ada kegalauan nih mau pindah kemana nih, ke Probolinggo atau ke Sidoarjo gitu. Setelah menikah ya, setelah menikah kemudian punya anak. Tapi alhamdulillahnya Allah jawab itu karena prinsip kami berdua saat itu adalah ketika kita membuka pintu masjid, mengetuk pintu Allah dengan pintu masjidnya, maka Allah akan membukakan seluruh pintu rizki dan kemudahan. Nah karena kami istiqomah pergi ke masjid, suatu ketika ada seorang dermawan yang mewakafkan rumahnya untuk kami. Dan rumah itu rumah yang baru. Rumah baru di tanah itu pernah ditawarkan kepada kami dulu oleh orang pemilik sebelumnya seharga 400 juta. 400 juta. Saat itu saya belum punya apa-apa gitu ya, pekerjaan seadanya gitu ya, sudah mulai mengajar. Jadi tapi kan untuk membayangkan punya 400 juta belum ada sama sekali. Jadi masih ada pikiran waktu itu mau balik kampung gitu. Ditawarkan tanah itu, singkat cerita kami belum mampu, jadi kami lepas. Nah ternyata 2 bulan berikutnya tanah itu sudah dibeli oleh seorang bapak yang dermawan tersebut. Lalu kami semua rumah lawas itu dirobohkan, jadi bongkar total, dibangunkan yang baru. Tiba-tiba saya dipanggil, saya sudah punya anak usia 5 bulan kira-kira ya, dipanggil ke rumah, didatengin ke rumah. Beliau bilang, kontrakannya selesai kapan Mbak? Sebenarnya sudah selesai bulan ini Bapak, tapi kami masih mau nambah sampai anak saya bisa jalan. Berarti perkiraan saya seperti itu. Kemudian beliau menyampaikan, sudah nggak usah kontrak lagi, tinggal di rumah yang baru saya bangun. Ayo sekarang ikut saya, kamu desain sendiri dapurnya seperti apa yang kamu mau. Langsung itu. Jadi ya Allah, saya tuh merasa ini loh luar biasanya Allah. Jadi ketika kita mengagungkan Allah, menomorsatukan Allah, bahkan kita juga memuliakan Al-Quran, maka Allah yang akan menata hidup kita. Jadi sudah nggak pakai nalar logika manusia. Tanpa disangka-sangka. Sebelumnya tidak ada kepikiran, ini. Kami juga tidak terlalu kenal beliau, tidak punya hubungan apapun, dan tidak pernah ada kerja sama apapun. Misalnya ada pembicaraan Bapak itu tentang, ini nanti mau diwakafkan atau mau nggak ada sama sekali. Nggak ada itu, Masya Allah, kayak beliau tuh sosok malaikat yang Allah kirimkan nih gitu. Luar biasa. Jadi alhamdulillah sejak itu rumah itu sampai sekarang akhirnya kami bisa renov, kami bisa kembangkan sampai menjadi TPQ yang kami namai Asyauqi Tahfidz Center. Alhamdulillah sudah ada sekitar 250 santri di TPQ-nya. Iya. Luar biasa, barokahnya Quran lagi-lagi itu. Iya, barokahnya Quran dapat hadiah rumah gitu. Udah ya. Barokahnya Quran. Gak usah KPR. Gak usah KPR. KPR perlu bertahun-tahun. Ini cash langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu. Jadi luar biasa teman-teman.
Itu salah satu juga tadi lagi-lagi adalah barokahnya Quran. Apa-apa yang disandingkan dengan Quran tadi seperti Ustazah bilang, ketemu suami juga di MTQ di MTQ ya, di diajak suasana Quran Al-Quran gitu ya. kan. Musabakoh tilawatil Quran itu ini memang orang-orang yang selalu bersama Quran itu insya Allah jalan hidupnya itu yang sudah ditata oleh Allah. Jadi skenarionya itu tidak kita duga-duga. Ada skenario indah yang luar biasa. Oke Ustazah, tadi Ustazah kita kan mengenal Ustazah sebagai juga tadi mendirikan TPQ, juga mempunyai pondok pesantren Daruz Zahra Ar-Rifai. Iya. Itu pondok pesantrennya di mana Ustazah? Di daerah Mertojoyo, Merjosari. Merjosari. Iya, di daerah belakang Sardo. Oh. Atau kalau dari UIN, lurus dari gerbang belakang UIN. Itu juga tidak disangka-sangka. Itu tidak disangka-sangka. Betul. Saya memang dulu punya azam ya, punya keinginan kuat untuk mendirikan pesantren, tapi proposal yang saya tulis bukan proposal bantuan kepada pemerintah ya, tapi proposal saya kepada Allah. Proposal langsung kepada pusat ini, dekingannya pusat, bukan pusat, kepada manusia. Jadi ceritanya tuh begini, saya itu terbiasa mulai kuliah selalu menulis target goal ya, goal hidup kita gitu. Hidup saya semester ini ngapain gitu, tahun ini targetnya ngapain gitu. Termasuk ketika saya sudah tunangan dengan suami saya waktu itu, ditinggal ke Yaman 5 tahun, sudah tunangan baru ditinggal. LDR. Iya, LDR. Itu saya sudah sampaikan ke beliau, apa visi misi hidup panjenengan. Saya mesti tanya begitu. Beliau menjawab, saya juga menjawab, visi misi hidup saya begini-begini. Memang saya bukan putra kiai, saya bukan keturunan pesantren ya, meskipun saya lahir dari rahim pesantren, artinya mulai di rahim ibu saya sudah diajak mengajar di pesantren, tahu bagaimana seluk-beluk dunia pesantren, tapi saya bukan darah kiai gitu kan. Tapi saya sangat meyakinkan diri saya bahwa nggak apa-apa, saya memang tidak lahir dari darah priai gitu ya, tapi saya akan menciptakan nasab saya menjadi nasab orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli Al-Quran. Sehingga saat itu, karena kita sebagai mahasiswa ya sudah terbiasa menulis makalah kan, menulis proposal kegiatan ya, saya menulis proposal saya tulis itu, proposal untuk Allah. Proposal? Iya. Itu bisa dipraktekkan ya untuk semua mahasiswa. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita serius dengan cita-cita itu. Saya tulis di situ berapa lahan yang saya butuhkan, berapa lokal yang saya butuhkan. Seperti proposal memang yang untuk dikirimkan. Betul. Jadi apa nama kegiatan yang akan aplikasikan di pesantren, dan apa visi misi pesantren itu sudah saya susun. Meskipun saat itu belum ada nama pesantren. Nah, ketika saya tahun 2019, saya baru lahiran anak kedua, masih belum lulus juga S3-nya, tiba-tiba suami bilang, "Ma, saya ada lokasi bagus nih untuk pesantren." Tapi saya yakin kalau Uma ke sana, kemudian lihat lokasinya, pasti nggak mau. Kenapa ya? Iya, kan Uma tuh sukanya bersih. Oh, ini yang lokasinya tempat sekarang. Lokasi yang sekarang. Uma itu saya tahu, Uma itu sukanya yang bersih gitu kan. Yang cerah, suasananya yang nggak nggak apa ya istilahnya itu kumuh ya. Kumuh. Ya kumuh lah. Nah, saya yakin kamu pasti nggak suka gitu. Karena tempatnya sangat kumuh. Tapi saya yakin disitulah Allah menitipkan Al-Quran untuk kita dakwahkan. Waduh, berat kan ya? Kalau beliau sudah ngomong yakin, berarti kan saya harus melepas ego saya untuk perfeksionis dalam hal itu. Waktu itu saya diajak, saya bawa bayi saya masih gendong. Ini mah tempatnya. Kaget saya. Waduh, ini mau diapain? Bangunannya memang cukup luas dengan beberapa kamar, 11 kamar kalau tidak salah. Jadi sudah bangunan lawas. Mulai sekitar tahun 80-an mungkin ya. Mulai saya baru lahir mungkin sudah sebelumnya ada. Kosan atau itu sebelumnya asrama pekerja, mes lah ya. Mes untuk pabrik kompor katanya begitu dulunya. Kemudian karena kurang perawatan, sempat dipakai kos tapi tidak berjalan, akhirnya sangat kumuh.
bahkan banyak botol minuman keras di tempat di itu. tempat itu. Jadi, aduh, ini kerja berat banget ini kalau kita mau merenov, mau membersihkan tempat ini menjadi seperti yang saya harapkan gitu. Tapi suami saya bilang, ayo, bismillah, kamu pasti bisa. Jadi memang urusan manajemen ya, urusan bagaimana nanti prakteknya di lapangan itu memang diserahkan ke saya. Jadi, waktu itu galau luar biasa. Saya masih istikharah dulu ya, saya bilang begitu, saya istikharah. Nyata kok hasilnya bagus gitu ya. Udah, bismillah deh. Nah, saat itu ketika harusnya saya membayar SPP untuk S3, harus maju ujian, saya pending. Pending untuk membangun. Di pending karena dialokasikan ke situ untuk dulu dananya. Iya. Alhamdulillah awal tahun 2020 ya, pas COVID itu kita buka pendaftaran. Padahal semua gedung itu belum selesai dicat ya, sudah bersih, cuman belum selesai, gerbangnya juga belum jadi, yang daftar sudah 40 anak. Daftar awal. Yang daftar sudah 40 orang. Saya bingung, gimana ini mau taruh di mana? Apa belum ready tapi sudah ada yang mau daftar. Udah mau tinggal di situ. Saya bilang, gimana ini ya, kita harus ngebut ini. Ya udah, ayo kita pasti bisa. Jadi 5 orang santri pertama itu belum ada gerbangnya. Was-was ya namanya kita, aduh gimana nih kalau ada nanti, khawatir ada orang asing yang masuk. Tapi ini alhamdulillah. Khusus putri dulu, iya. Khusus putri dulu karena saya bilang kalau saya yang menghandle, karena suami kan lebih sibuk ya, kadang ngisi kajian keluar kota atau undangan ceramah di mana gitu kan. Sehingga saya yang lebih banyak di rumah dan mengontrol pesantren. Saya bilang khusus putri dulu ya gitu. Artinya beri saya jeda untuk memaksimalkan dulu manajemen di pesantren ini, baru kemudian kita boleh punya cita-cita untuk putra. Ini pesantren khusus dari SMP, SMA atau mahasiswa? Khusus mahasiswi. Khusus mahasiswi. Iya, khusus mahasiswi karena asumsi saya juga saya mengajar di Taima, saya juga tidak punya waktu 24 jam kan untuk mengontrol kalau itu di tingkat SD, SMP, SMA ya. Tapi sekarang mulai ada yang SMA tapi sudah daftar di situ. Sudah daftar. Iya, jadi sambil sekolah, sambil mondok. Sambil mondok di pesantren Daruz Zahra Ar-Rifai. Iya. Luar biasa. Kembali lagi nih saja, saya ini menarik, sangat menarik. Yang tadi proposal awal itu yang Ustazah tulis itu, proposal untuk itu pada saat S1. Pada saat S1. Pada saat S1. Iya. Kan kita tahu kan kalau kita S1 itu kan kita cuma bisa mungkin saya, teman-teman yang lain juga, kita menulis apa sih yang kita mau ke depan, kan kita belum tahu ini cara dapatnya gimana. Iya, betul. Itu kalau tidak salah sudah ujian skripsi ya, cuman belum wisuda gitu. Semester 8 ya. Waktu itu saya tulis, jadi pihak-pihak terkait yang harus saya ajak kerjasama gitu kan, ya ada kepala desa gitu kan ya, kemudian ada Pak Camatnya siapa, tapi lokasinya bayangan saya saat itu di rumah saya di Probolinggo. Iya, cuman tidak dalam rangka minta bantuan, hanya minta izin mendirikan pesantren. Iya, pesantren atau lembaga pendidikan. Karena saat itu orang tua saya juga sudah memberikan gambarannya, ada tanah nih depan rumah lumayan luas, ini kalau bikin pesantren pasti sangat representatif gitu. Jadi bayangan saya masih ke situ. Nah, tapi karena takdirnya di Malang ya sudahlah, alhamdulillah gitu. Kita jangan berhenti berharap gitu kan. Bukan goalnya yang kita gagalkan gitu, tapi strateginya yang kita ubah kan gitu untuk mencapai goal yang sama. Nah, kalau cara menyusun proposal saya kira sama ya. Kalau kita teman-teman mau ngadain kegiatan kan harus ada latar belakang kegiatan ini dalam rangka apa, kemudian motivasi kegiatan ini tujuannya untuk apa, berapa besaran dana yang dibutuhkan ya, pihak-pihak terkait atau sponsorship yang harus kita rangkul itu siapa saja, sama. Seperti itu, hanya saja dalam proposal saya ke Allah itu tidak ada, sama sekali saya tidak menulis berapa dana yang dibutuhkan. Karena saya juga nggak bisa membayangkan masih saat itu gitu ya. Berapa ya? Namanya belum pernah menghandle sendiri pembangunan itu seperti apa kan, masih lugu banget lah saat itu gitu. Jadi belum bisa menentukan misalkan berapa ratus juta atau sampai berapa M itu nggak bisa. Belum bisa dibayangkan. Terserah Allah deh dananya gitu. Terserah Allah deh dananya. Tapi hasilnya yang sekarang didapat itu
lebih dari ekspektasi yang dibayangkan. Alhamdulillah. Tuh, saya pernah juga dengar kata-kata Cak Nun itu, katanya sekarang kamu bermimpi setinggi-tingginya, kata Cak Nun. Sampai walaupun kamu itu membayangkan itu mustahil, tapi insya Allah nanti Allah kasih jalannya yang tidak kamu duga-duga. Iya, betul. Kalau kata profesor saya, nama beliau Prof. Samsul, yang beliau mengajar saya dulu di S3. Beliau mengatakan begini, Nuri, ketika itu kan belum ada mahasiswa yang datang ya. Saya datang duluan, beliau juga sudah datang. Tidak ada percakapan sebelumnya, tiba-tiba beliau menyampaikan seperti ini. Nuri, pikiran kamu menciptakan kenyataan. Oh, saya langsung nyambung kan. J, Prof. Laras, Prof. Betul itu, Prof. Karena setiap yang kita pikirkan, kalau kita yakin, maka Allah akan menjadikan itu kun fayakun gitu. Jadi sampai sekarang saya pegang prinsip itu. Pikiranmu menciptakan kenyataan. Makanya kita harus selalu berpikiran positif. Jangan sedikit pun memberi ruang bagi setan ya untuk menggiring pikiran kita pada pikiran yang negatif. Karena hal yang negatif pun pasti akan menjadi nyata. Gitu. Misal kita naik motor nih, tiba-tiba terbesit, waduh, bakalan macet nih. Macet beneran. Gitu. Coba kita berpikir, Bismillah ya Allah, sampai dengan selamat, lancar. Itu akan menciptakan kenyataan seperti itu, meskipun tidak semulus yang kita bayangkan gitu, tapi tetap positive thinking. Positive thinking. Pikiranmu akan menciptakan kenyataan. Luar biasa nih teman-teman. Iya. Jadi kita setiap anak muda khususnya sekarang kan Gen Z, para milenial, harus yakin tentang masa depan kita. Karena ya salah satu bentuk keyakinan kita adalah ikhtiar pada saat sekarang. Iya. Ikhtiar dengan belajar dan lain sebagainya. Insya Allah akan menciptakan masa depan yang nantinya insya Allah akan lebih baik. Iya. Sesuai juga loh sama hadis Qudsi, ana inda dzanni abdi bi, kan? Ya kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Berarti kan kalau kita positive thinking sama Allah, Allah pasti mewujudkan itu gitu. Maka selalu positive thinking. Makanya kalau saya diminta nulis motonya apa Ustazah? Moto saya simple. Allah itu maha oke. Allah itu maha oke. Jadi kalau kita ingin suatu hal yang positif, yang baik, Allah pasti okein deh gitu. Yang penting itu hal yang positif. Insya Allah selalu dibantu oleh Allah. Gini Ustazah, mungkin ini terakhir ada mungkin nasihat atau masukan nih untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang juga. Mungkin teman-teman sahabat podcast kita ini kan anak STEMA, banyak yang sedang hafal Quran, supaya tetap menghafal dengan semangat, dan juga tadi motivasinya mungkin untuk bagaimana nih kaum milenial, anak-anak Gen Z, para mahasiswa untuk memandang bahwasanya masa depan kamu itu insya Allah lebih baik kalau kamu memang berusaha dari sekarang. Oke, baik. Jadi kalau kita punya itu tadi husnudzon ya, positive thinking sama Allah, maka fokus pada Allah. Artinya fokus pada hal-hal yang itu dianjurkan, diperintahkan, dan jauhi yang dilarang. Itu yang pertama. Ini kan ada rules-nya gitu kan ya. Jadi ada aturan yang harus kita patuhi, kita pegang gitu. Berarti kalau kita harus dekat dengan Allah, jauhi larangannya. Kalau pengen sukses, makanya saya sering ya, mungkin yang di kelas saya berkali-kali sering saya sampaikan, kalau kamu pengen sukses jangan pacaran. Kalau kamu pengen sukses jangan tolah-toleh. Fokus. Nah, bagaimana kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran? Satu, jangan bayangkan bahwa Al-Quran itu adalah suatu yang berat. Memang tebel kan kalau kita lihat mushaf ya. Waduh, nggak selesai-selesai, baru dapat 1 juz, masih ada 29 gitu kan ya. Tapi ketika kita sudah cinta, jadikan Al-Quran itu sahabat, sehingga kita berinteraksi itu sama dengan kita berinteraksi dengan bestie, sahabat kita gitu ya. Kalau anak sekarang kan ini bestie, ini my bestie gitu, my soulmate. Nah, jadikan Al-Quran itu soulmate kita. Kemanapun kita pergi, ada Al-Quran. Apapun aktivitas kita, ada Al-Quran. Nah, tetapi tetap harus kita perhatikan bahwa hafalan Al-Quran saja tidak cukup. Yang lebih berat,
adalah mengamalkan Al-Quran. Karena Gen Z saat ini banyak loh yang hafal Al-Quran, tapi karakternya, ya, akhlaknya masih kurang mencerminkan akhlak Al-Quran. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak cukup menghafal hanya di lisan saja, menghafal hanya di pikiran saja, mengingat di hati, tapi harus dilakukan bilhal. Bahwa saya ini adalah Al-Quran, kan gitu. Di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, di dalam jiwa saya ada Al-Quran. Maka apapun yang saya lakukan harus berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Malu dong, masa punya hafal Al-Quran tapi pacaran. Rasa-rasanya bukan malu pada manusia gitu, malu sama Allah. Sudah dititipin Quran, kitanya kok nggak amanah gitu. Ini tuh yang berat ya kayaknya ya, buat Gen Z ini. Gen Z. Karena sudah menjadi apa ya, budaya ya, kayaknya pacaran tuh sudah jadi budaya baru. Budaya yang sulit ya. Tapi ya, insya Allah kalau memang yang aneh tuh ada loh yang curhat sama saya tuh, kalau belum telepon pacarnya dia belum bisa hafalan loh. Belum bisa hafalan. Belum bisa nambah. Sampai segitunya. Astagfirullah, berarti apa ya? Kan kalau dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan kita jangan mencampur suatu hak, ya, suatu yang hak dengan yang batil kan. Jadi jangan dicampur dong. Khawatir pada suatu saat Allah ngambil itu semua, ya kan? Qurannya nggak dapet, pasangan yang solih-solihah nggak dapet. Jangan sampai seperti itu. Semuanya hilang. Iya. Karena kemaksiatan. Fokus dulu gitu. Fokus dulu sampai kemudian kamu sudah siap berkeluarga, silakan. Allah datangkan. Iya, pasti Allah. Jadi orang baik pasti ketemu orang baik kan begitu ya. Tapi kebanyakan masih belum yakin nih. Banyak orang belum yakin. Kenapa belum yakin? Ya karena dia belum meyakinkan dirinya untuk menjadi orang baik yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Juga karena mindsetnya lagi-lagi mindsetnya iya. Belum yakin bahwasanya keyakinan dirinya itu akan mendatangkan. Iya. Cintai Al-Quran sepenuh hati. Cintai Al-Quran sepenuh hati. Jadi luar biasa ini teman-teman sekalian, sobat podcast Taima, bahwasanya hari ini tema kita yang luar biasa yang tentu tentang cinta Al-Quran, dan lagi-lagi adalah mari kita, kalau kita mau menghafal Quran, mau mengamal Quran, lagi-lagi satu kata dasarnya itu dengan cinta, dengan sepenuh hati. Jangan kita berpikir yang lain, fokus terhadap satu tujuan yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita, menolong kita. Karena tadi dikatakan oleh Ustazah bahwasanya setiap apapun yang bersinggungan dengan Quran itu insya Allah akan menjadi mulia. Dan juga kita semua, kalau kita mungkin teman-teman ada yang mulai menghafal atau emang tidak ada hafalan tapi cinta dengan Quran, selalu membaca Quran, insya Allah akan ada barokahnya Quran itu akan kita dapatkan. Baik, pasti itu. Terima kasih saja sama-sama sudah bisa hadir bersama kami di Taima Podcast. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sobat online semua. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung Ramadan ini, nggak terasa teman-teman sekalian. Mari kita perbanyak ibadah kita, khususnya di 10 malam terakhir ini, karena di 10 malam terakhir ini kita ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu yang mana malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Mari kita kejar terus ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Oke, untuk informasi teman-teman, mungkin teman-teman sobat online yang mempunyai adik atau kakak atau teman-teman sendiri yang masih bingung mau kuliah di mana, mau melanjutkan studinya di mana, atau mau kuliah sambil nyantri di mana, ini ada informasi penting nih, yaitu bahwasanya penerimaan mahasiswa baru Taima Al-Hikam Malang telah membuka pendaftaran nih teman-teman, yaitu dari tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2024. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga besar Taima Al-Hikam Malang, dan juga menjadi dari bagian keluarga besar dari santrinya Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Oke, untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang pengen lebih tahu lebih dalam tentang Taima Al-Hikam Malang bisa melihat di Instagram kami di @Taima Al-Hikam Malang, atau di Facebook kami Taima Al-Hikam Malang, atau di YouTube kami yang sedang teman-teman sobat online tonton saat ini di YouTube Taima Al-Hikam Malang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Sama-sama. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Mas Umar juga sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, dan juga karena ini episode terakhir kita, sudah juga di penghujung Ramadan, saya mengucapkan minal aidin wal faidin ini. Mohon maaf lahir dan batin. Selama 1 bulan kita sudah bersama di podcast ini. Insya Allah kita akan jumpa di
podcast-podcast selanjutnya yang insya Allah keren dan bermanfaat pastinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.